demokrasi. Namun sejauh ini aktivitas pendidikan politik tersebut masih jauh panggang dari api. Alih-alih menciptakan pemimpin dan memperkuat demokrasi yang lebih berkualitas, ajang pemilihan kepala daerah itu masih diliputi oleh kehadiran calon tunggal di berbagai daerah. Pada Pilkada serentak 2024 ini misalnya, ada 41 daerah yang memiliki satu pasangan calon. Artinya mereka akan bertarung menghadapi kotak kosong. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 14 September 2024 dengan tema Pilkada minus kompetisi nyata. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215839900 nanti. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Mbak Kania? Alhamdulillah. Kita tidak sedang berkompetisi, tapi kita sedang mengawal yang akan berkompetisi nanti. Iya, betul. Tapi kompetisi yang nyata ya? Yang nyata, sayangnya beberapa di antaranya harus berkompetisi dengan kotak kosong. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun ada topik utama menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini yang bisa Anda simak melalui versi e-paper dari Media Indonesia. Yang pertama adalah Prabowo seleksi usulan nama. Nah, ini berbicara tentang nama calon kabinet yang katanya masih belum ditentukan meskipun tinggal menghitung hari. Jadi apa yang harus ditunjukkan oleh Prabowo dari jajaran kabinetnya memang benar-benar membantu Prabowo dalam program yang untuk rakyat, bahkan ya. Ya pastinya ketika memilih kabinetnya nanti kan harus diisi dengan orang-orang yang kredibel, gitu. Orang-orang yang kredibel, tapi di lain sisi juga harus memenuhi misalnya harapan dari partai politik pengusungnya, begitu yang dikatakan koalisi gemuk ini yang semuanya juga dimintai nama gitu untuk mengusulkan nama-nama yang bisa mengisi kabinet pemerintahan Prabowo ke depannya, begitu. Nah itu yang kemudian menimbulkan dikatakan sedikit menunggu waktu atau gimana? Katanya zaken loh Mbak. Nanti menimbulkan ketidakpastian. Mohon maaf, ini menimbulkan fluktuasi dinamika begitu ya, karena memang dari sekian banyak nama yang diusung atau diusulkan dari parpol-parpol ini kemudian memang dikatakan ingin dipilih yang benar-benar profesional gitu, karena Prabowo mengatakan menginginkan kabinet zaken gitu yang diisi dengan ahli dan profesional gitu. Jadi itu yang membuat kemudian pengisian kabinet ini yang dikatakan akan ada 44 nama ya seperti itu ya, membuat dinamikanya itu menjadi fluktuatif karena yang dipilih itu adalah benar-benar yang ahli di bidangnya lah gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian dari kalangan pengamat mengatakan itu jangan-jangan cuma gimmick aja gitu ya, karena bagaimana caranya bisa kemudian juga artinya dari partai-partai pendukungnya ini diakomodasi juga begitu ya, artinya mereka itu juga ingin berada dalam pemerintahan dan bagaimana cara mengawal pemerintahan ke depan adalah dengan menitipkan nama yang kemudian bisa mengisi posisi dalam kabinet gitulah, kurang lebih seperti itu, untuk menunjukkan bahwa pemerintahan ke depan ini akan didukung oleh koalisi yang memang dari sejak awal sudah mendukung gitu, dari sejak Pilpres. Kalau memang punya kapabilitas sebenarnya tidak apa-apa ya dari parpol ya, tapi tentu harus ada evaluasi dari menteri-menteri yang sebelumnya begitu ya. Betul, tapi yang paling diinginkan adalah dari Pak Jokowi kan juga kemudian mengatakan yang penting adalah menjaga stabilitas begitu ya, karena itu yang paling dibutuhkan. Jadi siapapun yang nanti akan dipilih agar menghindari kebijakan yang ekstrim dan juga kontroversial, dikatakan seperti itu. Baik, itu yang diharapkan nanti akan diumumkan 20 Oktober nanti biasanya. Nanti kita tidak tahu dengan cara apa, tapi menarik melihat nama-nama yang ada di situ. Kemudian ada juga yang kedua, ini topik utama menjadi headline pimpinan KPK. Saya harus agak, ini jenaka ini, lambat insaf katanya. Ini saya mengutip sedikit ya, karena ada keluhan dari salah satu pimpinan KPK soal harus berani oposisi, kemudian mengeluhkan perilaku koruptif dan bahkan ada sindiran terhadap Presiden Jokowi. Tapi menurut Ketua AM57 Plus Institute, ini heran kok baru setelah 9 tahun katanya. Jadi inilah yang disebut lambat insaf. Apa yang mau disoroti soal ini? Terlebih di masa-masa akhir jabatannya begitu ya. Jadi dikatakan oleh Ketua IM57 Plus Institute, Praswat Nugraha, mengatakan selamat datang Pak Alex di dunia waras dan akal sehat, katanya seperti itu ya. Ya pada intinya ini kemudian menjadi catatan kita semua begitu ya. Artinya tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Alexander Marwata ini adalah untuk sebagai petuah kepada siapapun yang akan mengisi begitu jajaran KPK selanjutnya, karena memang sekarang ini
dalam proses untuk memilih begitu ya kepemimpinan dari KPK ini, dan kalau kemudian dikatakan seperti itu kan agak sedikit lucu gitu ya. Kemudian ada juga dari Ketua KPK yang mengatakan sulit sekali untuk bertemu dengan Presiden. Begitu ya, dikatakan seperti itu, yang kemudian oleh pengamat dikatakan juga itu kok agak aneh ya. Katanya lebih mudah ketemu ormas katanya. Iya, lebih mudah. Ketemu setahun sekali pada saat hari anti korupsi. Iya, gitu. Iya. Nah itu yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan juga begitu. Jangan-jangan memang nggak efektif kalau kepemimpinan KPK atau lembaga seperti KPK ini ada di bawah kendali eksekutif gitu ya. Itu yang kemudian juga disampaikan oleh para pengamat gitu. Tapi apapun itu dengan pemerintahan yang baru akan ditagih, katanya sudah ada sejumlah rencana presiden terpilih gitu yang dalam hal bagaimana meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia, misalnya untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital dan lain sebagainya begitu ya. Tapi apapun itu memang ya kita membutuhkan angin segar untuk memastikan bahwa ya KPK itu memang harus yang terdepan gitu dalam pemberantasan korupsi gitu. Jadi tidak harus selalu menginduk gitu kepada apa yang diinginkan oleh kepemimpinan eksekutif, which is sebenarnya juga dengan adanya revisi undang-undang KPK yang sebelumnya itu kan agak sumir ya. Yang membingungkan gitu. Dinilai justru melemahkan ya, bukan memperkuat KPK itu sendiri. Yang jelas kita harapannya nih ya terbuka saja dari awal, jangan 9 tahun kemudian baru mengeluh. Dari awal bisa dikomunikasikan karena sudah ada MOU yang ditandatangani Pak Prabowo juga dengan KPK. Artinya kan sudah sepakat untuk visinya sama, ayo berantas korupsi bersama-sama. Nah ini juga sebenarnya visi misi yang ditunggu oleh para calon, tapi kota kosong kan tidak punya visi misi. Nah ini yang dibahas pada hari ini Pilkada minus kompetisi nyata, karena ternyata masih ada 41 daerah yang nanti akan ada kota kosong alias calon tunggal. Apa yang disoroti media Indonesia kali ini, Mbak? Karena ini yang kemudian ini fenomena ya dari setiap penyelenggaraan pilkada itu ternyata jumlah pasangan calon tunggal itu dari tahun ke tahun, dari setiap penyelenggaraan pimpinan yang diajukan, dan yang kemudian jadi pertanyaan besarnya juga adalah parpol ini kerjanya apa kalau misalnya ternyata tidak ada satupun pasangan gitu yang layak untuk dicalonkan, yang ada mereka akhirnya yang terjadi begitu. Ini kan kalau kita melihat dari fakta-faktanya begitu ya, dari 41 calon tunggal yang akan berkompetisi pada Pilkada 2024, 33 diantaranya itu petahana, dan katanya dalam sejarahnya petahana ini agak susah untuk dikalahkan. Gitu. Jadi parpol-parpol itu akhirnya lebih baik sharing power gitu daripada mereka mengajukan pasangan sendiri gitu. Tapi kan itu akhirnya menjadi apa ya, membuat akhirnya demokrasi jadi mundur gitu. Apalagi semakin banyak daerah yang ternyata memiliki calon tunggal seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan kami juga undang Anda nanti berpartisipasi melalui 0215839900. Dan itulah tema kita pada pagi hari ini, Pilkada minus kompetisi nyata. Pilkada minus kompetisi nyata. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan sekadar ajang untuk mencari pemimpin di daerah. Ajang itu semestinya sekaligus juga bentuk pendidikan politik bagi rakyat, khususnya dalam berdemokrasi. Namun sejauh ini, aktivitas pendidikan politik tersebut masih jauh panggang dari api. Alih-alih menciptakan pemimpin dan memperkuat demokrasi yang lebih berkualitas, ajang pemilihan kepala daerah itu masih diliputi oleh kehadiran calon tunggal di berbagai daerah. Pada Pilkada serentak 2024 ini misalnya, ada 41 daerah yang memiliki satu pasangan calon. Artinya, mereka akan bertarung menghadapi kotak kosong. Kondisi itu jelas amat memprihatinkan, apalagi jumlah pasangan calon tunggal dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada Pilkada 2015 misalnya, jumlah calon tunggal hanya 3 pasangan. Namun pada Pilkada 2017 jumlahnya meningkat menjadi 9 dan bertambah menjadi 19 pada 2018 dan bertambah lagi menjadi 25 pada 2020. Makin maraknya jumlah calon tunggal pada setiap penyelenggaraan pilkada tentu menimbulkan pertanyaan, masih layakkah ini disebut sebagai ajang pesta demokrasi?
Fenomena semacam ini tentu harus jadi cermin bagi semua partai politik. Bukankah tugas dan kewajiban parpol salah satunya adalah menyiapkan dan menciptakan kader calon pemimpin, baik tingkat pusat maupun daerah? Maraknya calon tunggal pada pilkada tahun ini mengundang tanya di benak publik. Apa saja yang dikerjakan parpol selama ini? Atau jangan-jangan ada hal lain yang memperumit seorang calon kepala daerah untuk mengajukan diri? Apapun penyebabnya, fenomena semacam ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Harus ada solusi agar kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Para stakeholder dari mulai Komisi Pemilihan Umum, partai politik, anggota parlemen maupun para pegiat demokrasi harus urun rembuk membahas persoalan ini. Keteguhan untuk menjadikan demokrasi kita sebagai jalan mewujudkan kedaulatan rakyat mesti jadi komitmen semuanya. Demokrasi harus diselamatkan dan dikembalikan kepada jati dirinya. Pilkada dengan calon tunggal jelas tidak boleh dibiarkan terus terjadi karena itu bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Rakyat sebagai pemegang hak suara harus punya pilihan untuk menentukan calon pemimpin di daerahnya. Mereka berhak menentukan pilihan, jangan cuma disodori satu pasangan, apalagi yang sudah jelas-jelas buruk kualitasnya dan tidak dikehendaki kehadirannya. Pilkada dengan calon tunggal tidak hanya merusak demokrasi, tapi juga mempermulus dominasi kartel politik. Apalagi rakyat tidak diberi pilihan. Paling banter, mereka tidak akan pergi ke bilik suara sebagai bentuk protes. Tapi dengan semakin banyaknya mereka yang golput, itu jelas bukan pertanda baik bagi kualitas demokrasi. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, seharusnya kita semua, terutama parpol, malu dengan fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada ini. Itu artinya mereka gagal memberi pendidikan politik kepada rakyat. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, jelas-jelas disebutkan tujuan umum pendirian partai politik salah satunya adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sementara itu, tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka kegiatan politik dan pemerintahan. Suka atau tidak suka, harus tegas dikatakan, parpol ikut bertanggung jawab melahirkan fenomena maraknya calon tunggal dalam pilkada ini. Sekali lagi ditegaskan, pilkada bukan sekadar memilih calon kepala daerah, tapi juga ajang pertarungan gagasan. Bagaimana visi dan misi para kandidat dipertaruhkan untuk dapat menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut. Di situ dibutuhkan para calon pemimpin yang bernas, bukan dengan otak kosong, apalagi cuma kotak kosong. Pilkada minus kompetisi nyata itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Pilkada minus kompetisi nyata itulah yang menjadi topik editorial kita pada pagi hari ini. Saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Yang pertama kita sapa ada Pak Tasrik Usman yang ada di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tasrik, bagaimana di daerah Anda calon tunggal tidak atau ada pilihan di sana? Ya, kebetulan di daerah kami ada dua ya di Kalimantan Selatan yang melawan kotak kosong ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pilkada itu tidak hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi ada unsur pendidikan politik bagi masyarakat. Nah sekarang fenomena kotak kosong ini dari pemilu ke pemilu cukup memprihatinkan. Artinya itu tidak level manusia melawan kotak kosong. Dan itu kemunduran demokrasi. Ada kegagalan partai politik menyiapkan kader-kadernya untuk tampil menjadi calon. Yang kedua, pengaruh kotak kosong ini karena rekomendasi pencalonan itu harus lewat DPP. Mestinya harus dikembalikan ke undang-undang yang dulu, yaitu pencalonan kepala daerah bupati cukup dengan partai-partai politik yang ada di daerah. Kalau untuk provinsi cukup partai yang ada di provinsi. Kalau ke DPP itu high cost.
Yang kedua, bahwa ini pernah terjadi di Makassar, ada pencalonan melawan kota kosong, justru kota kosong menang. Dan itu kan ketika diulang kembali, yang calon itu tidak bisa mengikuti sebagai calon lagi, dan itu sangat meresahkan bagi masyarakat. Nah, saya berharap pemerintah dan DPR segera kembali merubah undang-undang tentang pilkada itu. Jangan sampai pilkada ini semakin pemilu ke pemilu terjadi kemunduran, dan ini pelecehan terhadap pencalonan di tiap-tiap daerah. Karena di daerah-daerah itu banyak itu pemimpin-pemimpin, tetapi kadang-kadang ada terjadi partai politik diborong oleh salah satu calon, sehingga calon yang lain tidak mendapat kesempatan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman. Selanjutnya ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Ya, gimana Pak John? Ya. Salam sehat, sudah siap ke TPS Pak? Kami sudah siap, cuma kami di Kepri ada juga satu yang melawan kolom kosong gitu, dimasukkan ke kotak kosong itu. Di Bintan itu ya. Jadi di Kepri cuma satu, alhamdulillah. Kemarin kan kita ditakut juga di Batam juga, tapi alhamdulillah cuma di satu aja. Tapi ini program ini memang tidak sehat, di demokrasinya tidak. Ini betul apa penelpon pertama nih yang tadi itu Pak Tasrik itu memang betul. Jadi kita mundurlah menjadi kata demokrasi. Apalagi nih ada 41 di pilkada sekarang ini yang kotak kosong, kolom kosong. Ya. Jadi coba bayangkan Mas Iqbal. Kalau sebenarnya kalau kita logikanya aja, efisiensinya aja, kalau kotak kosong itu apa kita adakan apa? Kalau kotak kosongnya nyatakan aja yang apa itu menang, pemenang. Tapi kan ini mubazirnya kan sangat besar. Masyarakat berbondong-bondong cuma memilih satu paslon. Ya, jadi tidak sehat lah di pendidikan politik tidak sehat betul. Dan lagi apa sih susah mencari pemimpin, calon pemimpin di daerah kok. Baik. Cuma ada yang tidak beres, ada yang memborong-borong tadi itu, tapi dikembalikan ke daerah, misalnya tingkat kabupaten, wali kota cukup partai-partai yang di daerah aja melakukan reformasi. Ini kan baik Pak John. Ini yang sangat apa? Oke, jadi sudah kami tangkap Pak John. Fenomena ini kenapa di kedepannya jangan ada lagi lah kotak kosong ini. Baik, terima kasih. Digubal lah ya, undang-undangnya ini. Oke, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kania. Jadi apa yang harus dilakukan ini sudah semakin dekat, tapi mau tidak mau ya inilah kenyataannya, masih banyak calon dengan kotak kosong. Kedepannya apa yang harus diperhatikan? Ya ini harus menjadi bahan evaluasi ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tasrik bahwa kan di dalam ini kan ada unsur pendidikan politiknya juga. Pak John juga mengatakan seperti itu, begitu ya, bahwa yang terjadi sekarang ini dengan adanya fenomena kotak kosong itu adalah pelecehan terhadap demokrasi karena pilihannya menjadi terbatas, partisipasi publiknya mungkin saja juga jadi berkurang gitu karena masyarakat menjadi apatis, mungkin pilihan dari pasangan yang maju di pilkada itu tidak sesuai dengan hati nurani gitu, atau misalnya sesuai dengan aspirasi mereka. Jadi ada banyak faktor gitu yang membuat kemudian orang-orang mengatakan bahwa yang terjadi ini adalah sekarang kemunduran demokrasi, dan itu yang kemudian ke depan harus kita perbaiki gitu. Jangan sampai calon tunggalnya malah lebih banyak lagi gitu, karena kan seperti yang tadi kita lihat gitu dalam statistiknya dari setiap penyelenggaraan pilkada yang namanya calon tunggal itu kan selalu meningkat. Terutama gitu. Cermin bagi parpol juga ya. Cermin bagi parpol tadi kan juga ada dikatakan oleh Pak Tasrik gitu ya, karena yang terjadi sekarang ini rekomendasi lewat DPP dan lain sebagainya itu yang membuat kemudian menjadi costly gitu. Ada banyak faktor sih, tapi ada yang kemudian juga menggelitik buat saya untuk disampaikan adalah bahwa ini sebenarnya memalukan ya. Masa
ada satu pasangan calon yang bisa borong sampai dengan 15 partai politik gitu, 18 partai politik. Apakah memang tidak ada kader-kader yang lebih baik katanya lagi? banyak yang potensial sebenarnya, tapi mereka susah untuk mendaftar. Ya itu, memang itu yang kemudian harus dievaluasi. Artinya ke depan jangan sampai, karena lagi-lagi catatannya ini kan membuat masyarakat itu menjadi apatis. Partisipasinya jadi justru menurun gitu. Padahal yang dalam penyelenggaraan pilkada, dalam politik, dalam demokrasi itu partisipasi publik itu menjadi sangat penting gitu. Nah, tapi kalau kemudian akhirnya malah menutup kemungkinan orang untuk dipilih dan memilih, nah itu kan kemunduran demokrasi jadinya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Semoga ke depannya akan lebih banyak lagi atau berkurang lah ya calon tunggal dengan kota kosong. Masa sampai ada kampanye kota kosong atau coblos. Semua pasangan calon tidak baik. Terima kasih Mbak Kania. Dan pemirsa, sekali lagi ditegaskan, pilkada bukan sekedar memilih calon kepala daerah, tapi juga ajang pertarungan gagasan. Bagaimana visi dan misi para kandidat dipertaruhkan untuk dapat menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut. Disitulah dibutuhkan para calon pemimpin yang bernas, bukan dengan otak kosong. Apalagi cuma kota kosong. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan. Selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.